Tes suara yang masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah kita lanjutkan kembali malam hari ini pertemuan kita membaca dan mengkaji matan Al-Ajrumiyah sertai penjelasan dari Asy-Syaikh Ahmad Iskandar dalam kitabnya yang berjudul Kaifa Tutskinu Al-Ajrumiyah. Dan tentunya tak lupa selawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Setelah kita mensyukuri nikmat Allah atas pertemuan kita malam hari ini kembali terlaksana, maka tentunya salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan i'rab dari jamak taksir. Jamak taksir, dan kita pun akan melihat definisi dari jamak taksir itu. Qala al-musannifu rahimahullah. Nah, di sini adalah Imam Ibn Hajurum yang berkata, "Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in." Yang di i'rab dengan harokat itu kan ada empat. Ada empat. Nah, di antaranya itu ada jamak taksir. Maka jamak taksir ini nanti ketika rofa dia dengan harokat dhammah, ketika nasab dia dengan harokat fathah, dan ketika khafat atau jer dia dengan harokat kasrah. Sebagaimana dikatakan di sini, wa kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah. Ta'rifuhu. Nah, ini definisi dari jamak taksir. Jamak taksir definisinya kita baca di sini ya. Huwa ma dalla ala aktsara. Dia yang menunjukkan atas lebih. Lebih dari apa? Itsnain. Dua laki-laki. Awis natain. Atau lebih dari dua perempuan. Wa tadaghayyaru suratu mufradihi indal jam'i. Nah, bentuknya itu apa? Tataghayyar. Tataghayyar bermakna apa? Berubah. Nah, bentuknya itu berubah. Bentuk mufradnya itu berubah ketika dia dibentuk ke bentuk jamak. Nanti perubahannya ini tidak beraturan secara zahir. Kenapa? Karena nanti ada yang pengurangan, ada yang ziyadah penambahan, nah, atau pengubahan huruf begitu. Baik, atau pemindahan huruf. Kita lihat di sini contoh dari jamak taksir. Nah, di sini ada kata tilmidun. Paham ya? Jam'uha, jamaknya apa? Talamizu. Oke, talamizu. Bentuk talamizu di sini adalah bentuk jamak taksir. Dan dia adalah bentuk jamaknya tilmis. Jadi tilmis, kalau ingin kita jamakkan, dia masuknya ke jamak taksir. Bukan ke jamak mudzakkar salim. Bisa dicatat ya. Kemudian, zaujun. Zaujun ini mufrad. Jam'uha jamaknya azwajun. Maka azwaj ini adalah bentuk jamak zaujun. Nah, masuknya kemana? Masuknya ke jamak taksir, bukan ke jamak muzakkar salim. Karena jamak muzakkar salim itu kan tandanya apa? Ketika rofa dengan waw dan nun, ketika nasab dan jar dengan ya, gitu. Kemudian lafal baitun. Nah, kita tahu baitun adalah mufradnya mudzakkar, tapi kan dia tidak berakal. Maka jelas ini pastinya masuk ke jamak jamak taksir. Nah, nah baitun di sini bukan rumah ya. Nah, jadi ada dua bahasa Arab nih. Baitun namanya. Ada satu bahasa Arab, baitun. Nah, tapi dia bisa diartikan rumah, bisa juga diartikan bait-bait syair. Tinggal kita lihat bentuk jamaknya. Nah, kalau di sini baitun bentuk jamaknya abyad.
Berarti yang dimaksud adalah bait syair gitu. Wardatun, jamaknya wardun. Nah, ini kan apa? Penghilangan, penghilangan huruf, teman-teman ya. Kalau yang pertama, ini penambahan tuh, tilmis, talamis. Ketambahan alif. Nah, ya. Zawjun, azwaj. Nah, ini juga ketambahan huruf. Baitun, abiyat. Nah, ya. Di sini ada intabih yang harus kita perhatikan tentunya. Jam'ul mudzakkar. Jamak mudzakkar itu nazidu ala mufradihi. Kita bisa menambahkan atas mufradnya waw dan nun ketika rofa atau ya dan nun. Tentunya ini apa? Fi halatai. Pada dua keadaan. An-nasbi wal jarri. Nasab dan jar. Wa jam'ul muannats salimu. Nah, untuk jamak muannats salim kan nazidu ala mufradihi alif dan ta mazidatain. Nah, ya. Tinggal kita tambahkan apa? Atas mufradnya alif dan ta tambahan. Ketika kita hendak menjamakkan isim mufrad muannas. Nanti bentuk jamaknya masuk ke kategori jamak muannas, masuk ke jamak muannas salim. Nah, ya. Oke, kita lihat di sini. فمفردهما سالم لا يتغير عند الجمع. Maka mufrad dari keduanya ini maksudnya apa? Mufrad dari isim-isim yang ketika dijamak ke jamak muzakkar salim maupun ketika jamaknya ke jamak muannas salim itu dia dikatakan salim. Kenapa jamak muzakkar salim ada kata salimnya, kemudian jamak muannas salim ada kata salimnya? Karena apa? La yataghayyaru indal jam'i. Tidak berubah dia ketika jamak saja, ya. Jadi nazidu alaihi kita hanya menambahkan atasnya waw dan nun, ya dan nun dan alif dan ta. Waw dan nun kemudian ya dan nun ini kan terjadi pada jamak mudzakkar salim. Alif dan ta ini kan hanya tambahan di jamak muannas salim. Kalau tadi kan jamak mudzakkar. Waw dan nun, ya dan nun ini jamak mudzakkar. Kalau alif dan ta ini jamak muannas salim. Lidzalika naqulu jam'u mudzakarin salimun. Dan oleh sebab itulah kita katakan jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena salim dia telah selamat dari perubah dari perubahan. Nah, au jam'u muannatsin salimun atau kita katakan jamak muannas salim. Contoh muslimun jadi muslimuna, muslimatun jadi muslimatun. Nah, ya. Bikhilafi jam'i taksir. Berbeda dengan jamak taksir. Famufraduhu maka mufrad dari jamak taksir itu yataghayyar indal jam'i. Berubah ketika dibentuk ke bentuk jamaknya. Imma bisa perubahan itu biziyadati ahrufin alaih atau dengan tambahan huruf atasnya, au binaqsi ahrufin minhu atau dengan mengurangi huruf-huruf darinya, au bitaghyiri harakatihi atau dengan mengubah harokat-harokatnya. Contoh perubahan dengan penambahan. Halun jadi ahwalun. Halun ini adalah mufrad. Ahwal bentuk jamak. Nah, jamaknya masuk ke mana? Jamak taksir. Biziyadah ya kan? Kemudian kaulun. Ini mufradnya. Bentuk jamaknya kaulun apa? Akwalun. Dan akwalun adalah jamak taksir. Ya, dengan penambahan. Penambahan alif tuh sama hamzah. Qalamun jadi aklamun. Nah, perubahan dengan pengurangan seperti kata rasulun. Jamaknya apa? Rusulun. Kitabun jamaknya apa? Kutubun. Sarirun jamaknya apa? Sururun. Nah, kemudian dengan ya pengubahan dalam harokat. Sakfun jadi sukufun. Hurufnya tetap tiga. Ya kan? Sin, qaf, dan fa. Tapi harokat dari bentuk mufrad ke bentuk jamaknya berbeda. Asadun jadi usudun. Wathnun jadi usunun. Inilah polemik dari jamak taksir. Nah, keadaan i'rab dari jamak taksir ketika rofa dia dengan domah. Lihat di sini. Yurfa'u bid domah. Ja'a tulabun. Tulabun ini bentuk jamak dari apa? Talibun. Paham ya?
Tullabun dia menjadi apa kedudukannya? Fa'il. Hadara at-tullabu. Nah, ini ketika ma'rifat, kedudukannya tetap sama dia fa'il di sini. Maka kita ketika mengirabnya begini kan, tullabun atau at-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu. Kemudian dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 183, Qul qad ja'akum rusulun min qabli. Nah, rusulun, rusulun di sini jamak taksir berkedudukan sebagai fa'ilnya ja'a. Maka rofa ya kan hukum dari i'rabnya dan tanda dari i'rab rofanya domah sebab bentuknya jamak taksir. Maka kita i'rab dia dengan ungkapan rusulun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahirah. Zahirah domanya nampak. Berikutnya innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u. Nah, ya. Nah, ini ulama'u. Nah, u di sini kan dia ada domah tuh. Itu menjadi tanda i'rab rofaknya dia. Begitu. Dia fa'il di sini. Ulama'u fa'il dari mana? Fa'il dari yakhsya. Gitu ya. Itu tadi keadaan i'rab yang pertama untuk jamak taksir yakni rofa. Sedangkan yang kedua adalah keadaan i'rab nasab bagi jamak taksir. Contoh ra'aitu tullaban, ra'aitu at-tullaba. Tullaban at-tullaba di sini dia berkedudukan sebagai maf'ul bih yang kita telah pelajari sebelumnya. Maf'ul bih itu adalah salah satu kedudukan yang i'rabnya nanti nasab. Nah, tanda nasabnya mengikuti bentuk isim tersebut. Karena isim tersebut di sini tullabun ya atau at-tullaban atau at-tullaba begitu. Yang notabene adalah jamak taksir, maka apa? Tanda nasab jamak taksir fathah ya kan? Nah, maf'ulun bihi, nah ini kita irab dulu. Tullaban sama at-tullaban maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Lihat di dalam Al-Qur'an di sini surah Al-Mu'minun ayat 24. Walau sya'allahu la anzala malaikatan, malaikatan ya, dia menjadi maf'ul bih dari apa? Anzala. Kemudian walaqad arsalna min qablika rusulan. Rusulan ini bentuk jamak taksirnya rasul. Nah, ya, di surah Ar-Rum ayat 47 rusulan di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Yang maf'ul bih sendiri itu adalah nasab ya. Berikutnya keadaan i'rab jamak taksir yang ketiga yujarru bil kasr. Ketika jar, baik dia ketika menjadi mudhaf ilaih atau ketika didahului oleh apa namanya? Huruf jar, maka dia nanti dimajrurkan atau dijarkan dengan kasrah. Lihat di sini. Marartu bitulabin. Tulabin kenapa di kasrah? Karena terletak setelah ba huruf jar. Marartu bitulabi. Nah, tulabin, at-tulabi itu kita i'rab dia ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu. Kasrah zahirah gitu ya. Nah, ya di dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahqaf ayat 35. Ar-rusuli minar rusuli. Apa penyebab kata ar-rusuli di sini dia di kasrah? Karena dia berirab jar. Loh, kenapa irabnya jar? Karena terletak setelah huruf jar min. Gitu jawabannya. Wa qala li fityanihi. Nah, ya. Fityanihi. Fityan. Nah, ya. Itu juga bentuk jamak taksir. Oke. Nah, kenapa dia di sini di kasroh? Sebagai tanda majrurnya dia. Kenapa irabnya jar? Karena terletak setelah huruf jar lam, ya kan? Tanbih. Abiyat, aswat, awqat, amwat, aqwat. Ini laisa min jam'il muannasis salimi. Nah, perhatikan di sini teman-teman semua. Meskipun dia diakhiri alif dan ta dari abiyat, aswat, awqat, amwat, kemudian akwat. Nah, ya. Nah, itu dia bukan jamak muannas salim. Kenapa? Karena apa?
Karena jamak muannas salim itu alif dan taknya adalah tambahan. Sedangkan ini alif dan taknya bukanlah tambahan. Begitu. Ya. Nah, alif dan taknya bukanlah tambahan. Lihat di sini ya. Li'anna ta' fi hadhil kalimah asliyah. Karena tak pada kata-kata ini adalah apa? Tak asli. Nah, ya. Oke. Wasyartu jam'il muannas dan syarat dari jadi jamak muannas antakuna ta'u zaidatan. Harus taknya itu adalah zaidah, tambahan. Fatakulu, maka kamu katakan qara'tu abiyatan. Nah, ya. Jangan katakan abiyatin. Kalau abiyatin kita menganggapnya jamak muannas salim. Padahal dia bukanlah jamak muannas salim. Dia adalah jamak taksir. Maka kita perlakukan keadaan i'rabnya layaknya keadaan i'rab dari jamak taksir. Begitu. Qara'tu abiyatan. Nah, minasyi'ri. Kemudian yaghuddul muslimuna aswatahum. Nah, aswatahum ya maf'ul bih. Kemudian abiyatan aswatahum ini kita i'rab dia. Nah, seperti ini. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu li'annahu jam'u taksirin. Nah, ya, karena dia adalah jamak taksir. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk muntahal jumu. Muntahal jumu ini adalah bentuk jamak yang terakhir. Jadi, satu isim itu dia bisa diubah ke bentuk jamak. Nah, ya, beragam bentuk jamak. Tapi nanti ada bentuk jamak yang terakhir. Jadi setelah bentuk itu tidak bisa lagi dijamakkan. Nah, gitu ya. Itu yang disebut dengan sighah muntahal jumu'. Nah, kita lihat definisinya di sini. Sighah muntahal jumu' kullu jam'i taksirin, setiap jamak taksir ba'da alif taksirihi, setelah alif taksirnya ada dua huruf nih. Contoh masajidu. Nah, ya. Nah, setelah alif ada dua huruf jim dan dal. Au salah satu ahrufin, atau ya setelah alifnya itu ada tiga huruf. Au satuha, huruf yang di tengah dari dua huruf setelah alifnya itu sakin, sukun. Contohnya asabi'u. Nah, ada berapa huruf setelah alif? Tiga kan? Ba, ya, ain. Dari tiga huruf itu huruf yang di tengahnya sukun. Paham ya? Nah, inilah definisi sighah muntahal jumu. Untuk keadaan i'rabnya, dia rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah. Tapi ketika dijer, dia itu tidak dengan kasroh melainkan dengan fathah. Karena dia masuk ke dalam kategori mamnu' minas shorof nantinya. Oleh sebab itu di dalam catatan dikasih oleh penulis di sini bidunit tanwin, tanpa tanwin. Ya, tanpa tanwin. Nah, dia nanti masuk dalam pembahasan mamnu' minas shorof. Wadzalika idza lam takun mu'arrafah bi'al. Dan demikian itu kalau dia tidak adanya atau tidak dimakrifatkan dengan al. Nanti beda lagi. Kalau kata masajid ini dia dilekati alif lam di awalnya, maka ketika jer dia boleh dikasroh. Kalau dia boleh dikasroh, berarti batal ya mamnu minas sarafnya gitu. Awil idofah, atau dia menjadi mudhof gitu. Menjadi mudhof maka boleh dia di kasroh. Nah, tentunya ketika berkeadaan ya jir begitu karena ada sebabnya. Apa di antara sebab jirnya? Ya, bisa jadi dia terletak setelah huruf jar gitu ya. Nah, li'annaha mamnu'atun minas sarfi ay mamnu'atun minat tanwin gitu ya. Jadi sighah muntahal jumu ini adalah bentuk isim yang terkategorikan sebagai isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Begitulah mudahnya. Nah, lihat di sini halatu ya yurfa'u bi dhammatin wahidatin, dia dirofa dengan dhammah wahidah. Dhammah wahidah itu berarti nggak double dhammahnya. Itu berarti menandakan biduni tanwin. Dakhala talamidu padahal bentuknya nakirah nih. Tetap dia nggak boleh ditanwin.
Nah, ya. Fil fasli. Dakhola masakinu. Nah, fil baiti. Harokat akhirnya itu apa? Yudha'u ala akhirihi dhammatun wahidatun. Diletakkan pada akhirnya itu dhamma wahidah, satu dhamma. Kenapa? Li'annahu min siyaghi muntahal jumu. Karena dia termasuk bentuk dari muntahal jumu. Bagaimana cara kita mengirob kata talamizu dan masakinu dalam kalimat dakhola talamiz, dakhola masakin? Kita irob dia fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Dhammah yang bagaimana? Al-zahirah. Boleh. Kemudian keadaan i'rab yang kedua yakni nasab. Yunsabu bi fathatin wahidatin, sama. Ya, fathanya nggak double nih kalau nasab. Ra'aitu qabaila, ra'aitu mafatiha. Nah, nah kita i'rabnya qabaila dan mafatiha sebagai apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Keadaan i'rab yang ketiga. Wa yujarru bi fathatin wahidatin. Nah, dijarkan dengan apa? Dengan satu fathah nih. Nah, tentu ini ketika dia tidak dilekatkan alif lam ya, teman-teman. Nah, begini. Marortu bi mahakima. Mahakima tuh, mahakima. Maknya, mimnya di sini di fathah, harokat akhirnya. Ya. Bitamathila. Nah, marortu bitamathila fil Madinah. Tamathila. Tuh, dari fathah. Nah, ya. Nah, kita irobnya apa? Ismun majrurun wa alamatu jarihi al fathah. Kenapa tanda jirnya mahakima atau tanda jirnya mahakim dan tamathil itu fathah? Karena masih terkategorikan sebagai mamnu minas shorof. Kapan dia boleh dikasroh? Kalau dia dilekati al. Contohnya begini. Marortu bil mahakimi. Boleh. Tapi ada alnya. Marortu bit tamathili. Gitu. Amma idza kanat mu'arrafatan, ini yang tadi ya. Adapun apabila dia dima'rifatkan bi al dengan al awil idhofah, atau dia diidofahkan alias menjadi mudhof begitu. Rofa dengan doma, nasab dengan fathah, dan jirnya dengan kasroh. Gitu ya. Namun tetap dia nggak ditanwin lah. Kan kalau dia dikasih al ma'rifat. Kalau ma'rifat ya nggak ditanwin. Gitu. Idza kanat siyagh muntahal jumu' mu'arrafatan bi al. Nah, ini kalau sigah muntahal jumu' dima'rifatkan dengan al atau dia menjadi idofah tujaru bil kasrah, maka dijer dengan kasrah. Yang pertama mu'arrafah bi al. Contohnya sholaitu fil masajidi, ya masajidi nih. Maka kita katakan masajidi irobnya adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah, gitu ya. Begitupun al mahakimi bil mahakimi bit tamasili. Kemudian ketika dia ma'rifat dengan idofah, maksudnya dia menjadi mudhaf ya. Sholaitu fi masajidil madinati. Nah, masajidi itu dari kasrah. Kenapa? Karena kata masajidi menjadi mudhaf. Nah, ketika dia menjadi mudhaf, maka batal lah kategori mamnu minas sarafnya. Paham ya? I'rabnya kita bisa katakan ismun majrurun wa alamatu jarih al-kasrah, sama seperti di atas. Sekarang apa sih bedanya antara jamak taksir dan jamak muzakkar salim? Al-farqu baina jam'i taksiri wa jam'il muzakkari salimi. Yang pertama jam'i taksiri, jamak taksir nih. Yashmalu al-akila wa ghairal akili. Mencakup yang berakal dan tidak berakal. Ini untuk jamak taksir. Paham ya? Jamak taksir itu mencakup yang berakal dan tidak berakal. Contohnya ada ya. Kemudian yang kedua apa? La yaslamu fihi bina'ul mufrad. Tidak selamat. Kalau jamak taksir itu tidak selamat padanya bangunan mufradnya. Kemudian yang ketiga, yu'rabu bil harokat. Jamak taksir dirob dengan harokat. Sedangkan jamak muzakkar salim itu hanya khusus untuk yang berakal. Paham ya? Jadi isim mufrad muzakkar yang tidak berakal udah pasti dia nggak akan bisa dibentuk ke bentuk jamak muzakkar salim. Lantas bentuk jamaknya ke bentuk yang mana? Ke jamak taksir. Ada kata babun. Babun kan muzakkar tuh pintu. Nggak bisa kita katakan babuna kalau kita ingin menjamakkan kata babun. Karena nanti masuk kategori jamaknya babun itu ke taksir. Abwabun jadinya. Nah, ya. Berikutnya yang kedua jamak muzakkar salim itu yaslam, selamat. Paham ya? Dan yang ketiga
Jelas nih kontras ya. Kalau jamak taksir itu tanda i'rab rofa, nasab dan jirnya dengan harokat. Sedangkan jamak muzakkar salim itu ketika beri'rab rofa, nasab dan jir itu dengan huruf. Nah, ini adalah kesimpulan al-khulasah fi i'rabi jam'i taksir. Ya, nanti teman-teman bisa baca ini. Nah, ini juga ringkasan i'rabil ismil mufrad wal musanna wal jam'i. Ya, ini teman-teman nanti bisa baca ya. Nah, kita lewati saja ini. Nah, sekarang tadrib di sini tadrib latihan. Ini mujabun anhu ya. Berarti sudah tersedia jawabannya. Ala i'rabil ismil mufradi atas i'rab isim mufrad dan musanna dan juga jamak. Jamak di sini tentu mencakup muzakkar salim, muannas salim, dan yang terakhir jamak taksir. A'rif ma tahtahu khattun ma'a dzikris sabab. I'rablah apa yang di bawahnya ini ada garis. Bersama dengan itu sebutkan sebabnya, sebab dari pengirapannya. Nah, lihat di sini ya la yattakhidul mu'minuna al-kafirina. Al-mu'minuna di sini kita bisa katakan ya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu. Kenapa tanda rafa'nya al-wawu? Sebabnya sebut di annahu jam'u mudzakarin salimun. Karena dia jamak muzakkar salim. Kemudian lafal al-kafirina di sini jadi apa? Maf'ulun bihi awal. Oke. Jadi maf'ul bihi ini nanti ada pertama, ada kedua, ada ketiga. Tergantung nanti fiilnya. Nah, di sini dia menjadi maf'ul bihi yang pertama karena fiilnya yattakhis. Ya, yang kedua nanti aulia. Nah, dari fatah atau aulia ya kan? Nah, ditanda i'rab nasabnya juga sebagai maf'ul bihi yang kedua. Karena yattakhis di sini fiil yang membutuhkan dua maf'ul. Nah, ya. Kenapa tanda nasabnya ya al-kafirina di sini? Li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Berikutnya al-mu'minina yang terakhir tuh. Duni. Dia menjadi apa? Mudhaf ilaih. Gitu. Kena sandaran. Nah, kena sandaran dia. Sandaran siapa yang mengenai al-mu'minin? Duni. Ya, dia bersandar kepada kata al-mu'minin. Ya, bisa kita katakan duni di sini menjadi mudhaf gitu. Al-mu'minina i'rabnya apa? Mudhafun ilaihi majrurun wa alamat jarri al-ya'. Ya, wa alamat jarrihi al-ya'. Sebabnya bali annahu jam'u mudzakarin salimun. Berikutnya lafal Allah dalam hadis la yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulani al-jannata. Oke, Allah Allah. Nah, ini sebagai adab ya. Kita katakan lafzul jalal bukan baru kedudukannya fa'ilun kedudukannya kemudian status i'rabnya ya kan marfu marfu artinya yang dirofa wa alamatu rafihi baru kita katakan lagi tanda rofanya apa doma. Kenapa doma? Sebutkan sebabnya apa? Li'annahu ismun mufradun karena dia isim mufrad kan yurfa'u bidomma yunsabu bil fathah ya kan kemudian yujarru bil nasrah. Berikutnya rajulaini. Nah, ini dia majrur dengan ila. Kita lihat di kalimat. Nah, nih. Tuh ada ila ya kan, ila rajulaini. Dan dia kan bentuk musanna. Musanna kalau majrur dengan ya. Gitu ya. Ismun majrurun bi ila wa alamatul jari al ya'u. Sebabnya bari annahu musanna. Nah, ini ahadu. Jadi fa'ila yaqtulu ya kan. Al-akhara. Kenapa dari fathahnya al-akhara? Kita lihat i'rabnya apa? Maf'ulun bih. Gitu. Al-jannata. Nah, ya. Kenapa dia di fathah? Karena dia maf'ul bih dari yadkhulani. Al-qatili kenapa dari kasrah? Karena dia isim yang terletak setelah huruf jar ala gitu ya. Jadi kita irab al-qatili ismun majrurun wa alamatun jarihi al-kasrah gitu ya. Nah, ini ada banyak ya, tadribnya bisa teman-teman baca nanti dan ini ada sebab-sebabnya. Min fadlik Ustaz.
Iya silakan. Tadi yang di i'rab al-qatili di situ alamatu jarihnya al-ya'u. Mungkin ada koreksi Ustaz. Afwan. Mm-mm. Ini salah ya. Ustaz. Wa alamatu jarihi al kasroh harusnya. Sama ya. Al kasroh. Oke, bagus. Nah ya. Baik. Suara saya masih terdengar? Nah, Ustaz. Terus, Masih. Ya, Ustaz. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke i'rab al-asmal khamsah. Ya. Al-asmal khamsah ya panca isim ya. Nah, ada lafal abun, akhun, hamun, fu dan zu. Zu di sini bermakna sahib, ya bermakna apa? Sahib. Ya, panjang. Oke. Oke, mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah kita bahas ke berikut kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya. Bahas Khamsah ini agar tidak terputus pembahasan karena cukup panjang ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jazakallah. Barakallahu Ustaz. Jazakallah Ustaz, jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, hayyakum. Waalaikumsalam.